pokoknya cuan terus yuk. Apakah market kripto akan beneran turun dalam? Dan apakah kalau beneran turun dalam, kita masih bisa cari cuan dari penurunan itu? Yuk cek bareng-bareng isi konten ini secara mendetail seperti apa, dan peluang-peluang yang bisa kita ambil ketika market turun dalam, apa yang harus kita lakukan supaya cuan kita juga bisa nambah. Konten ini bukan merupakan food ya atau penyebar ketakutan, tapi andaikan benar-benar terjadi, kita bisa lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, disclaimer on, belum tentu kejadian ya. Intinya selalu waspada di market kripto. Yuk cek langsung. Ya, ini posisinya tanggal 19 Juni. Teman-teman perlu cek ya di konten 19 Juni. Itu saya pernah bahas mengenai Bitcoin yang kemungkinan turun ke area 8.900 sampai dengan 11.000 dolar. Dan di sini murni dari segi analisa teknikal, karena saya membaca dari sejarah. Menurut saya sejarah itu bisa terulang kembali. Intinya adalah seperti itu. Selebihnya teman-teman bisa cek di konten ini. Dan intinya yang sekarang ini adalah versi update-nya sekaligus sebagai konten pengingat bahwa kemungkinan Bitcoin dan market kripto turun dalam itu masih ada, setidaknya secara teknikal. Tapi teman-teman juga perlu update terus masalah berita ya. Teman-teman salah satunya bisa masuk di contohnya investing.com, di bagian misalnya kalender, teman-teman bisa mendapatkan informasi kalender ekonomi yang akan terjadi, kebijakannya seperti apa. Karena tentu saja meskipun sejarahnya berulang kembali, tentu saja kan waktu itu saya pakai patokan tahun 2013, 2017, dan yang sekarang 2021 ya, data dari tahun-tahun tersebut. Itu tentu saja kebijakan tentang market kripto pun juga berbeda. Pergerakan harga juga tentu berbeda, pangsa pasar juga berbeda. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu dan sebaiknya bersiap kalau beneran terjadi turun. Oke, itu untuk beritanya teman-teman bisa dapetin salah satunya di investing.com. Masuk ke bagian analisa teknikal. Ini adalah konten untuk memperlengkap sekaligus konten untuk mengingat ya, bahwa ini yang saya share bulan Juni kemarin itu masih riskan, masih ada kemungkinan terjadi. Saya ulangin, saya tambahkan keterangannya teman-teman. Saya nggak akan mengulas yang kemarin pernah saya bahas ya. Intinya data yang pertama saya tuju adalah tahun 2013 di November. Ini data melengkapin. Di November 2013 itu mencapai titik tertingginya Bitcoin ya, di 1163 menurut data Bitstamp. Ini candlestick-nya time frame bulanan. Dan di di bulan Januari 2015, berarti kurang lebih sekitar 13 bulan kemudian, posisinya 13 bulan kemudian, Bitcoin menyentuh titik terendahnya di 152,4 dolar. Dan yang perlu teman-teman cek di sini, ketika titik tertinggi dan titik terendah terjadi di sini, beberapa 1 bulan sebelumnya kejadiannya di candlestick yang ini mencapai, ini berhasil break titik terendahnya ya. Ini kalau teman-teman lihat, nah ini berhasil ditembus tipis dan akhirnya tembus titik terendahnya. Dan kalau pakai tolak ukur itu, kita coba pakai sejarah yang data kedua yang terjadi di 2017 ya. Geser lagi. Ini juga sama, sekali lagi teman-teman wajib nonton kontennya sebelumnya yang tadi ya di bulan Juni ya. Ini posisinya adalah kejadiannya titik tertinggi di Desember 2017 dan menyentuh titik terendahnya kisaran Desember 2018. Setahun persis. Ya di sini. Dan ini juga sama, sebulan sebelumnya candlestick-nya itu mencapai titik ini, berhasil break low. Nah, ini ya, di sini. Ini salah satu tanda-tandanya yang kemungkinannya bisa berulang. Nah, sekarang untuk sampel yang di konten tersebut kan saya bilang di 2021 itu kejadian nih. Kebetulan bulannya juga November, titik tertinggi ya, nih.
di 69.000 dan titik terendahnya kita belum tahu akan terjadi kapan. Cuman kalau siklusnya berulang, tadi kan sekitar 12 bulan atau 13 bulan setelah mencapai titik tertingginya. Berarti kalau November 2021 kemungkinan kalau sekali lagi sejarahnya berulang, belum tentu berulang ya. Itu bisa jadi kejadian di November 2022 atau Desember 2022. Nah, kita lihat sekarang udah di bulan Oktober. Ya, ini belum closing, masih 2 minggu lebih baru candle ini closing ya, karena di bulanan. Cuman di sini tanda-tandanya teman-teman juga bisa lihat mirip nih. Ini udah break nih di candle yang kemarin, di yang September. Sekali lagi ini boleh percaya boleh enggak. Saya juga berharapnya sih nggak kejadian ya, karena ini sama aja kalau kejadiannya berulang, marketnya turun. Apakah ini di bulan Oktober ini atau bahkan November ini akan membentuk candle yang turun cukup lumayan? Setidaknya kalau sejarahnya berulang, berarti setidaknya ini di bulan November, jangan-jangan di bulan Oktober, November, atau Desember, itu candlestick-nya membentuk titik terendahnya. Sekali lagi kalau siklusnya berulang, kita nggak tahu titik terendahnya seperti apa. Tapi kalau dari hitungan tahun 2013-2017, kalau penurunannya mirip-mirip di sejarah, maka seperti di konten sebelumnya di bulan Juni, titik kisaran 8.900 sampai dengan 11.000 dolar untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin sekarang posisinya sementara di 19.000, berarti ada penurunan hingga 50% lebih ya, kalau mencapai ke 8.900. Cukup serem, dan apakah bisa sampai ke situ? Mungkin aja. Cuman kalau kita pakai garis singkat aja, garis horizontal singkat, banyak sih support-supportnya. Garis sekarang pun juga resisten, support, termasuk support. Di sini pun juga bisa dikatakan support. Jadi antara 19 ribuan ini, di kisaran 19 ribuan ini, terus di kisaran ada di kisaran 13.500, itu pun juga merupakan titik support. Belum lagi di bawahnya lagi masih ada juga di kisaran 11.000 tadi ya. Jadi sebelum nyampe ke area 8.900 sampai 11.000 itu juga masih banyak support-support yang cukup kuat. Nah, nanti kita saksikan bareng-bareng apakah sejarahnya akan berulang kembali, dan misalnya kalau berulang kembali terus kita dapat cuannya dari mana gitu ya. Oke, ini secara singkatnya untuk Bitcoin. Kita bahas market kripto secara keseluruhan. Kalau dari koin atau token-token yang lain seperti apa. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman kalau misalnya kejadian seperti ini nggak usah dipikir mumet ya. Bagi teman-teman yang seneng main sosmed nih, bermedsos, teman-teman cobain aja masuk ke Taki. Ya, Taki ini kenapa? Karena teman-teman bermain medsos bisa posting dan sekaligus dapat kripto gratis. Kripto gratisnya pun ada dua, berupa bentuk Taki, yang satunya berupa token pakai username kita sendiri. Seperti ini contohnya, saya udah punya Taki dan token atas nama Cuancuk, kayak gini. Terus kalau kita posting, seperti ini ya, ada postingan dari orang, kita posting, itu kita bisa dapat kripto gratis. Kalau ada yang like, dengan orang like, itu orang bayar pakai Taki, kita dapat penghasilan. Dengan orang follow, kita juga bisa dapat kripto gratis berupa Taki. Atau ada orang yang mau beli koin kita, dalam arti misalnya punya saya, koin Cuancuk dibeli, itu kita otomatis ya dapat penghasilan. Plus yang beli koin kita pun juga dapat penghasilan. Kalau postingan kita di like, istilahnya di like, nanti ada bagi hasil, kita dapat duit. Orang yang punya koin kita itu juga dapat bagi hasilnya, istilahnya karena punya saham kita ya, punya berupa token kita, itu juga dapat bagi hasil. Atau bagi teman-teman yang mau staking, itu juga bisa, karena di sini di Taki ini posisinya adalah stakingnya itu dapat bunga sampai dengan 100% untuk 12 minggu, 100% ya, nggak main-main di stakingnya ini. Nah, itu gambarannya secara singkat mengenai Taki. Dan untuk mau nambah lagi penghasilan juga bisa, teman-teman. Ini ada daily rewardnya tiap harinya, ini untuk mendapatkan kripto gratisnya dari Taki. Simpelnya seperti itu. Kalau misalnya terjadi market turun, salah satunya teman-teman bisa bermedsos di Taki ini untuk mendapatkan kripto gratis. Next, kalau misalnya harga kriptonya, marketnya turun, apa yang harus kita lakukan? Contohnya, salah satu contoh saya pakai di toko kripto ini, teman-teman bisa masuk ke ETF. Teman-teman bisa lihat yang bagian tulisan down ini. Jadi kalau memang
yakin nanti suatu saat penurunannya, teman-teman yakin penurunan yang terjadi, teman-teman bisa hold koin ETF ini, karena ketika ini turun maka akan mendapatkan profit. Sesimpel itu, tapi teman-teman perlu baca mengenai ETF ini ada di bagian bantuan. Teman-teman lihat aja bagian ETF, cara tradingnya seperti apa, cara mainnya seperti apa, cara konsekuensinya, resikonya seperti apa, teman-teman juga perlu baca secara lengkap ya di ETF, atau cek di konten saya juga sudah banyak membahas mengenai ETF ya. Itu poinnya, salah satunya kalau market turun teman-teman bisa ambil keuntungan. Ini di spot market ya, bukan futures. Spot market, kalau futures mah nggak masalah, naik turun tetap bisa cuan kalau teman-teman bisa analisa. Dan yang berikutnya, untuk market kriptonya, untuk ALT coin, alternatif coin lain gimana? Kondisinya kalau teman-teman lihat secara singkat, market cap BTC DOM saat ini di daily itu posisinya sudah nembus awan. Nah, ini mungkin gambarnya agak berantakan karena banyak sekali, nggak saya hapus historinya, karena teman-teman bisa lihat ketika nembus awan di sini, terus di sini, itu terjadi lonjakan harga posisinya ya. Dan apakah di sini juga akan terjadi lonjakan yang sama, karena memang ini terjadi penembusan. Apakah ini akan ke atas lagi? Ya kita sama-sama nggak tahu. Kalau misalnya tadi skenario-nya Bitcoin-nya terjadi, barangkali ini yang akan terjadi. Ketika market cap BTC DOM-nya naik, otomatis ALT coin tertekan pada turun. Kalau kita lihat di BTC DOM ini juga, ini sementara sudah nembus 1, 2, ini ada sekitar triple top atau malah 4. Itu ada 4 puncak yang ketembus dan ini membentuk harga baru. Ini juga kasusnya sama. Ini ketika menembus dari Kumo, maka akan membentuk suatu kenaikan yang cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat dari sini. Ya, kalau kenaikannya signifikan, otomatis ALT coin juga tertekan. Tapi harapan saya mudah-mudahan nggak kejadian. Tapi ini terjadi di time frame daily dan belum tentu langsung kejadian besok, enggak. Karena tadi juga analisanya berdasarkan time frame bulanan, barangkali ini butuh waktu mingguan atau bahkan bulanan, atau malah nggak kejadian, bahkan ini BTC-nya DOM-nya turun dan ALT coin naik, nggak ada yang tahu. Tapi kalau intinya kalau terjadi, teman-teman bisa di spot market bisa bersiap-siap melalui ETF. Bagi yang di futures nggak usah mikir ada short. Intinya semuanya kembali lagi disclaimer on, dan mudah-mudahan sekali lagi belum tentu kejadian. Tapi kalau kejadian, teman-teman tahu ada caranya untuk mendapatkan cuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan cuk.